Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Setoran hafalan ya. Hah? Hadis ketiga. Setoran hadisnya ketiga. Pokoknya setiap hari Selasa itu setoran hadis ya. Rifki, Andika, Hafid. Iqra al-hadits al-thalith min hifzika. Nah, mumtaz. Kita lanjut pelajaran kita. Masih hadis yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ulang hadisnya. An Umar radhiyallahu taala anhu aidan قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu juga, beliau bercerita, kami pernah duduk bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari. Tiba-tiba ada seseorang yang muncul. Seseorang tersebut memakai baju yang sangat putih dan rambutnya sangat hitam. Tidak terlihat padanya bekas perjalanan jauh. Tidak terlihat padanya tanda-tanda habis atau setelah perjalanan jauh. Dan juga kami pun tidak ada yang mengenalinya. Ini sudah kita jelaskan ya. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi ala fakhidayhi. Dia datang sampai dia duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala, dan dia berkata, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam." Wahai Muhammad, jelaskan kepadaku tentang Islam. Beritahu kepadaku apa itu Islam. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, utusan Allah. Nah, pelajaran kita sampai sini ya, minggu-minggu yang lalu ya. Dan kita sudah mengenali
makna syahadat. Ya. Apa makna syahadat? Siapa yang tahu? Siapa yang ingat? Alexis, makna syahadat apa? Kalau ada suaranya. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Makna syahadat, kalimat syahadat. Satu kalimat syahadat itu maknanya apa? Ada 3. Oh iya, iqrar bil lisan, mal ilmi, dan wal yakin. Apa artinya? Iqrar bil lisan diucapkan dengan lisan, mal ilmi harus dengan ilmu, wal yakin dengan keyakinan. Nah, jadi yang namanya syahadat, kesaksian itu adalah dia harus diucapkan dengan lisannya dan dia harus tahu maknanya yang dia ucapkan itu apa, dia harus tahu itu, dan dia harus yakin kebenaran apa yang dia ucapkan. Kalau 3 itu lengkap, maka itulah yang dinamakan syahadat, kesaksian. Tapi kalau 1 saja tidak ada, maka bukan dinamakan kesaksian. Ya. Dan ini juga sesuai dengan bahasanya. Ya. Syahadat, ya, kesaksian. Ya. Orang itu dimintakan menjadi saksi kalau dia itu betul-betul yakin. Dia sebagai saksi. Kenapa? Dialah yang orang yang paling tahu, yang paling yakin dengan kejadian. Misalnya ada pencurian, pembunuhan, ya. Ditangkap penjahatnya, pelakunya. Maka untuk membuktikan ini bersalah harus ada saksi. Saksinya siapa? Ya saksinya orang yang tahu, orang yang yakin kalau dia itulah pelakunya. Dan dia harus berucap bahwasanya betul ini adalah pelakunya, pelaku kejahatan. Dia yang mencuri, dia yang membunuh, ya. Dia yang merampok. Nah, ini dinamakan kesaksian. Pertama dia harus mengucapkan, mengakui itulah pelakunya. Kedua, apa yang dia ucapkan itu dia sadar, dia tahu maknanya. Yang ketiga, dia yakin apa yang diucapkan itu adalah sesuatu yang benar. Ya. Maka inilah yang dinamakan kesaksian. Ya. Maka tidak benar kalau seseorang bersaksi namun hatinya masih ragu-ragu. Ya. Ini tidak bisa dijadikan saksi. Ya. Begitu juga syahadat, 2 kalimat syahadat. Ya. Orang belum dia dikatakan masuk Islam kalau dia masih ragu-ragu, walaupun lisannya mengucapkan la ilaha illallah. Seperti orang-orang munafik, ya. Mereka sholat bersama Nabi, ya. Mereka juga membaca Al-Quran, ya. Namun mereka kenapa tidak digolongkan sebagai orang-orang muslim, ya. Bahkan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka berada di neraka yang paling bawah. Kenapa? Karena mereka ragu-ragu. Mereka tidak yakin dengan kebenaran Islam, ya. Jadi mereka masuk Islam hanya berpura-pura. Sebenarnya mereka masih orang kafir, masih tidak percaya dengan kebenaran agama Islam, ya. Nah, ini karena kehilangan keyakinan, maka dia tidaklah dinamakan seorang muslim, ya. Begitu juga orang yang tidak tahu maknanya, ya. Apa yang dia ucapkan dia tidak tahu, belum lagi dia masuk Islam dengan ucapannya, ya. Maka Islam itu apa? Engkau bersyahadat bahwasanya tidak ada ilah. Ilah itu
beda dengan Rob ya. Kalau bahasa Indonesianya sama ya. Artinya apa? Ilah, Tuhan, Rob juga Tuhan ya. Tapi kalau bahasa Arab, ilah dan Rob itu beda. La ilaha illallah la rabba illallahu. Kalau dalam bahasa Indonesia sama artinya ya. Disamakan, sebenarnya beda ya. La ilaha illallah, kebanyakan orang apa? Mengartikan tidak ada Tuhan selain Allah. La rabba illallah juga seperti itu, tidak ada Tuhan selain Allah. Rabb itu kan Tuhan. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Apa artinya? Wahai Tuhanku, ya kan? Rabbighfirli wa liwalidayya, wahai Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku dan dosa-dosa kedua orang tuaku, ya kan? Ya Tuhan. Tapi kalau secara bahasa Arab beda ya. Ilah dan Rabb itu beda. Ilah itu diambil dari kata ma'luh ya. Ma'luh itu ma'bud, yang disembah. Kalau Rabb diambil dari kata rububiyah ya, yang mengatur. Makanya arti kalimat tauhid la ilaha illallah itu tidak cocok, tidak pas ya. Kalau diartikan tidak ada Tuhan selain Allah ya. Tidak pas. Ya. Tidak tepat. Yang tepat apa? La ilaha illallah la ma'buda. Ilah itu apa artinya tadi? Ma'luh. Ma'luh itu ma'bud ya. Tidak ada yang berhak disembah. Sesembahan banyak ya. Orang Nasrani menyembah Nabi Isa, menyembah Maryam ya. Orang Majusi menyembah api. Orang apa lagi? Orang Buddha menyembah patung, Hindu menyembah patung ya. Banyak sesembahan tuh banyak ya. Ada juga yang menyembah sapi, orang India kan. Ada lagi menyembah malaikat, menyembah matahari ya. Menyembah bulan. Itu sesembahan yang dijadikan mereka sebagai Tuhan. Tapi la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah. Semuanya sesembahan. Namun yang berhak diibadahi, yang berhak disembah hanya satu, yaitu Allah ya. Makanya makna yang cocok dari kalimat la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah ya. Ini juga sudah kita jelaskan ya. Namun penekanan lagi ya, karena ini penting ya. Karena kebanyakan kita selama ini mengartikan la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain Allah ya. Ya mungkin karena itu tersebar ya di kalangan kaum muslimin ya. Karena tidak ada yang menjelaskan ya, atau sedikit yang menjelaskan tentang kalimat tauhid ya. Sangat sedikit memang kajian-kajian di luar itu tentang tauhid ya. Kebanyakan kajian-kajian di luar tentang apa? Tentang adab, akhlak, fikih ya kan. Tentang tauhid sangat sedikit ya. Mungkin hanya kajian-kajian salaf saja yang sering membahas tentang tauhid. Kajian-kajian yang di luar manhaj salaf ya, itu sangat sedikit membahas tentang tauhid. Makanya orang-orang
tidak banyak tahu tentang tauhid, ya. Banyak yang tidak tahu tentang kesyirikan, ya. Karena memang sedikit yang menjelaskan tentang tauhid dan kesyirikan, ya. Dan hanya kajian-kajian salaf yang selalu mengait-ngaitkan dengan tauhid. Apapun kajiannya pasti dikaitkan dengan tauhid. Kajian tafsir kah, kajian hadis kah, kajian adab kah, kajian fikih kah, mesti ada tauhidnya. Diselip-selipkan dengan tauhid, ya. Tapi kalau kajian-kajian di luar itu, ya, di luar kajian sunnah, ya, sangat sedikit mereka membahas tentang tauhid, ya. Karena memang kalau seseorang membahas tentang tauhid, ya, itu memang banyak bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat, ya. Jadi susah, ya, bagi sebagian orang susah untuk menjelaskan kesyirikan, susah untuk menjelaskan tauhid, karena memang apa yang dijelaskan itu akan bertentangan dengan kebanyakan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Coba, berapa banyak di kampung kita yang masih menggantung-gantungkan jimat, ya kan? Berapa banyak di kampung kita ada toko-tokonya yang bertulisan ya rumus-rumus yang tidak jelas, ya. Huruf-huruf yang terpotong, ada yang ain, ha, ya. Huruf-huruf yang tidak jelas, yang tidak bisa dibaca, ya. Berapa banyak juga orang ketika mau melahirkan, mau sunatan, ya kan, dikalungi dengan kalung benang hitam atau pakai gelang dengan gelang benang hitam di tangan atau di kaki, ya. Itu nggak boleh, ya. Seperti itu nggak boleh, ya. Nah, kalau orang mengkaji tentang tauhid, maka dia akan membahas hal-hal yang seperti itu, yang banyak bertentangan dengan apa yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, ya, yang jauh dari ilmu agama. Maka dari itu sangat sedikit, ya, kajian-kajian tentang tauhid. Maka tidak heran, ya, kalau sebagian kaum muslimin mereka tidak memahami tentang kalimat tauhid. Kalimat tauhid artinya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, namun dia masih mempersembahkan ibadahnya kepada selain Allah, ya. Masih banyak yang ikut-ikutan dalam acara menyembelih sapi untuk penghuni laut, ya. Masih banyak yang menggantungkan jimat. Masih banyak yang memakai gelang hitam. Masih banyak memiliki pemahaman-pemahaman yang keliru, khurafat, ya. Mau berjalan mau mudik, mau safar, ya, macam-macam, ya. Ritualnya macam-macam, ya. Ada yang membuang banyu santan, ya, ke belakang rumah dulu. Hendak tulak begawi atau hendak pergi safar jauh, ya, banyu santan dibuang ke belakang rumah dulu. Tujuannya apa? Tujuannya mengasih untuk datu, ya, agar perjalanannya selamat. Atau buang air di hutan, ya, bepadah dulu, datu-datu 4 bakami. Nah, ajar datunya, ayo jajar, buka lagi. Disauti datunya, buka lagi. Tiwas bepadah, ya jadi bepadah. Apa bepadah lawan datu? Datunya kan apa-apa. Datunya kan udah juga di situ. Akunnya berdatu lawan itu. Banyak loh orang kalau nak buang air di pinggir jalan bepadah dulu jar lawan datu 4 bakami. Misalnya jar datunya kada jar datunya kayak apa ditahanilah kami. Tetap aja lah bakami.
wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya. Islam itu adalah engkau bersyahadat bahwasanya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Dan untuk memperdalam ya, kalimat Muhammadur Rasulullah, Muhammad utusan Allah, kita harus mengetahui 5 poin ya. Oh bukan 5, 7 ya. Jadi makna Muhammad Rasulullah itu mencakup 7 perkara ya. Yang pertama adalah tasdiquhu sallallahu alaihi wasallam fima akhbar ya. Orang kalau bersaksi bahwa dia bersaksi mengakui ya, yakin bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah, Rasul yang Allah Ta'ala utus untuk semua manusia, maka konsekuensinya apa? 1. Tasdiquhu fima akhbar, dia mempercayai apa yang Nabi kabarkan ya. Jadi 1 konsekuensi dari syahadat Muhammadur Rasulullah, kita seorang muslim mempercayai Nabi Muhammad itu utusan Allah, Allah Ta'ala utus untuk semua manusia. Konsekuensi pertama makna dari Muhammadur Rasulullah apa? Tasdiquhu fima akhbar, mempercayai apa yang Nabi kabarkan. Jadi semua yang Nabi kabarkan itu benar, dan semua yang Nabi kabarkan itu adalah wahyu dari Allah. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi kalau berbicara tentang agama, la yantiqu 'anil hawa. Beliau tidak berbicara dari hawa nafsu. Bukan dari hawa nafsu. Apa yang Nabi sampaikan perkara agama, in huwa illa wahyu yuha, itu adalah wahyu yang Allah Ta'ala wahyukan ya. Jadi apa yang Nabi sampaikan itu adalah yang disampaikan oleh Allah, titipan dari Allah untuk Nabi sampaikan kepada umatnya. Makanya tugas Nabi apa? Wa ma arsalnaka illa al-balaghul mubin, illa al-balagh ya. Wa ma arsalnaka illa al-balagh, kami tidak mengutusmu wahai Muhammad kecuali hanya untuk menyampaikan. Makanya sesuai dengan bahasanya Rasul ya. Rasul itu yang menyampaikan. Rasul itu apa? Yang menyampaikan. Makanya surat kita tulis surat itu dinamakan apa? Bahasa Arab risalah. Risalah dari kalimat Rasul, risalah, surat. Artinya itu yang kita sampaikan kepada teman kita, itu yang kita sampaikan kepada orang tua kita, surat yang kita tulis. Nah, Nabi begitu juga. Nabi itu hanya Allah Ta'ala pilih dari hamba-hambanya yang terbaik, yang ditugaskan untuk menyampaikan apa yang Allah Ta'ala sampaikan, yang ingin Allah Ta'ala sampaikan kepada manusia ya. Sebenarnya Allah Ta'ala mampu untuk menyampaikan langsung kepada manusia, namun Allah Ta'ala memilih dari hamba-hambanya yang terpilih, yang pilihan yang terbaik ya, untuk menyampaikan risalahnya agar mudah dipahami oleh manusia ya, agar dia hujah bagi manusia ya.
Ini yang menyampaikan adalah manusia seperti kalian dengan bahasa yang seperti kalian, ya. Mudah untuk dipahami, ya. Dia adalah orang yang jujur, ya. Maka tidak ada lagi alasan untuk tidak mempercayai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi konsekuensi pertama dari syahadat Muhammad Rasulullah, tasdiquhu fima akhbar, mempercayai seluruh apa yang Nabi kabarkan, baik perkara-perkara yang sudah lalu tentang cerita-cerita masa lalu, cerita nabi-nabi yang terdahulu, atau yang Nabi kabarkan ketika Nabi menyampaikan sebuah kabar, atau apa yang Nabi kabarkan tentang kejadian yang akan datang, ya. Seperti kejadian-kejadian hari kiamat, ya, surga neraka, ya, tentang hisab, ya. Nah, itu semuanya harus kita percayai. Itu adalah benar dan itu adalah yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi sampaikan, ya, seperti itu, ya. Maka kalau ada orang yang tidak percaya satu hadis pun, kata para ulama, ya, dia tahu hadis itu sahih, namun dia tidak percaya hadis itu benar, maka kata para ulama dia murtad, dia keluar dari Islam kalau dia mengingkari hadis yang betul-betul sahih, yang dia yakini hadis itu sahih, hadis itu benar dari Nabi, namun dia dustakan, dia tidak percaya. Misalnya tentang hari kiamat, ya. Nabi menyampaikan misalnya di antara tanda-tanda hari kiamat adalah matahari terbit dari barat. Dia nggak percaya. Masa sih matahari terbit dari barat, kok bisa, ya. Susah kayak gini dipahami, ya. Orang matahari itu dari timur, mana ada dari barat. Emang dia mutar, ya, gitu, ya. Dia nggak percaya, ya. Hadisnya sahih, namun dia tidak percaya. Maka kata para ulama, orang seperti ini kalau dia menolak hadis yang sahih, bukan karena dia ragu-ragu dengan kesahihan hadisnya, tapi karena dia menolak kebenarannya, maka dia keluar dari agama Islam. Kalau dia sudah keluar dari agama Islam, berarti dia murtad. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, konsekuensi dari syahadat Muhammad Rasulullah atau makna yang terkandung dari kalimat kedua dari kalimat tauhid, ya, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya. Dari kalimat Muhammadur Rasulullah itu apa? Imtisalu amrihi, menjunjung tinggi perintah Nabi, ya. Menjunjung tinggi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia seorang Rasul. Kalau kita yakin, kalau kita bersaksi Muhammad itu adalah seorang Rasul, maka tidak ada jalan yang lain, tidak ada pilihan yang lain bagi kita selain kita harus taat, harus mengerjakan apa yang Nabi perintahkan, ya, khususnya yang wajib-wajib, ya. Imtithalu amrihi sallallahu alaihi wasallam, ya. Karena percuma, ya, seseorang percaya dia adalah seorang utusan, ya, namun dia tidak peduli dengan apa yang disampaikan, ya. Misalnya ini ada presiden, ya, mengutus ke sekolahan, ya, ke pesantren intan ilmu, mengutus seorang utusan, ya, memerintahkan agar di pesantren ini misalnya diadakan sebuah kegiatan, ya, ya misalnya olahraga lah, ya. Dan itu kata utusannya, perintahnya adalah perintah yang bersifat wajib, ya. Artinya kalau pesantren tidak
melaksanakan kegiatan apa yang diperintahkan presiden, maka pesantren akan dikenakan sanksi, ya. Mungkin sanksinya akan ditutup mungkin, atau sanksinya akan diliburkan beberapa hari, ya. Atau bagaimanalah, ya. Ternyata dia tidak mau, ya. Dia tahu, ini yakin ini adalah utusan presiden. Suratnya ada, surat resmi, ada stempelnya, ada tanda tangan presidennya, ya. Dia sebagai utusan datang ke pesantren, namun pesantren tidak mau. Ya, kami yakin kamu itu benar utusan presiden, tapi kami nggak mau melaksanakan itu. Ya. Maka percuma keyakinan dia tentang utusan ini, ya, percuma, ya. Karena dia tidak mau melaksanakan apa yang diperintahkan oleh presiden. Begitu juga ketika kita percaya bahwasanya Nabi Muhammad adalah utusan Allah, ketika Nabi memerintahkan kepada kita, kita nggak mau. Masa bodoh, ya. Apa yang kamu sampaikan tuh udah nggak, tidak diperdulikan, ya. Percuma. Allah Ta'ala memerintahkan kita, ya. Itu yang merintahkan adalah Allah Ta'ala. Rasul cuman menyampaikan perintah-perintah tersebut kepada kita. Maka kalau kita taat kepada Allah, maka harus juga taat kepada Rasulullah. Karena Rasulullah hanya menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Jadi seperti itu. Yang ketiga, ayyajtaniba ma naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu, ya. Yaitu menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kebalikan yang kedua tadi. Yang kedua tadi kita harus menjunjung tinggi perintah Nabi. Yang ketiga ini kita harus menjauhi apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, alla yuqaddima qawla ahadin minal bashari ala qawlin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, maka konsekuensi yang keempat, kita tidak boleh mendahulukan perkataan seseorang pun di atas perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh mendahulukan, tidak boleh mengagungkan perkataan siapapun di atas perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Paham ini maksudnya? Jikalau ada perintah seseorang, perintah tersebut bertentangan dengan perintah Nabi, yang mana yang kita kedepankan? Yang mana yang kita ambil? Perintah Nabi, ya. Tidak boleh kita mengedepankan perintah siapapun di atas perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Misalnya ada misalnya orang tua, ya. Biasanya yang susah itu orang tua kalau nyuruh kita bermaksiat, ya. Susah, ya, nolaknya pun susah, ya. Misalnya orang tua nyuruh kita sekolah musik, ya. Kamu sekolah musik saja, ya. Kamu itu berbakat, kamu jadi aja musisi kah? Pokoknya orang yang ahli dalam memainkan musik, ya. Lalu kita tahu, ya, musik itu haram. Dalam Islam musik itu haram.
Nah, kalau kita mengedepankan perintah orang tua, berarti kita menyampingkan perintah atau larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Semulia apapun, setinggi apapun kedudukan seseorang, tetap saja perkataannya di bawah perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jikalau ada bertentangan perkataannya dengan perkataan Nabi, maka yang kita ambil adalah perkataan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini penting. Ini penting karena banyaknya sebagian kaum muslimin yang tidak mengerti hal ini. Biasanya sebagian kaum muslimin dia terjerumus kepada fanatik terhadap sosok atau tokoh. Dia sangat cinta dengan gurunya, sehingga dia beranggapan apa yang disampaikan oleh gurunya itu pasti benar, walaupun bertentangan dengan hadis Nabi. Ini tidak boleh. Dia sangat fanatik dengan gurunya, dia sangat terkagum-kagum dengan gurunya. Dia memiliki guru yang derajatnya tinggi, seorang wali. Lalu dia beranggapan bagaimana? Apa yang disampaikan oleh guruku, apa yang disampaikan oleh guruku ini pasti benar. Pasti benar. Walaupun ada hadis yang menyalahkannya. Ini salah. Ingat, setinggi apapun pangkat seseorang, setinggi apapun ilmu yang dia miliki, setinggi apapun karamatnya, sebanyak apapun muridnya, sehebat apapun kesaktiannya, sesakti apapun, maka apa yang dia sampaikan itu harus kita timbang. Kalau yang dia sampaikan itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi, maka kita ambil. Tapi kalau yang dia sampaikan itu tidak sesuai dengan syariat, bahkan menyelisihi apa yang disampaikan oleh Nabi, maka kita harus tolak perkataan yang dia katakan. Banyak kan orang-orang sekarang yang percaya dengan ramalan-ramalan hari kiamat, karena yang meramalkan adalah seorang ustadz. Nggak boleh. Ramalan hari kiamat itu tidak boleh dipercaya, karena Nabi saja tidak tahu tentang kapan terjadinya hari kiamat. Nabi saja tidak tahu. Siapa yang lebih mulia daripada Nabi? Kalau Nabi yang termulia, manusia pilihan saja tidak tahu, maka apalagi ustadz, apalagi ustadz yang dikatakan hebat atau apa saja, dia tetap di bawah derajatnya, di bawah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi saja tidak tahu, apalagi orang-orang yang di bawah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jangan terpengaruh dengan gaya berpakaian, surban, peci, gamis, atau banyaknya murid yang dia miliki. Ingat, timbangannya adalah kebenaran diukur dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang disampaikan oleh Nabi, kalau yang disampaikan oleh seorang guru atau siapapun, itu sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Nabi, maka kita ambil. Tapi kalau bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, maka tidak boleh kita ambil, harus kita tolak. Karena ini konsekuensi dari kalimat Muhammadur Rasulullah. Kita cukupkan ya. Kalau ada pertanyaan silakan.
Ya, kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.